Bagi para pegiat studi perbandingan agama, pasti tidak asing lagi dengan sosok bernama Syekh Ahmad Hussein Didat atau lebih dikenal dengan nama Syekh Ahmad Didat. Ya, beliau adalah seorang ulama Islam dalam bidang perbandingan agama. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat ahli dalam ilmu Kristologi, yakni cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Selain itu, beliau juga merupakan seorang penulis, dosen, dan juga orator ulum. Beliau dikenal sebagai salah satu pembicara handal dalam debat publik tentang masalah keagamaan. Ahmad Didat lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1918 di India, tepatnya di kota Surat, Bombay, yakni kota yang terletak di India bagian barat. Ayahnya bernama Hussein Kazim Didat, adalah seorang penjahit. Karena profesinya tersebut, ayahnya bermigrasi ke Afrika Selatan dan meninggalkan Ahmad Didat kecil tidak lama setelah kelahirannya. Hingga tahun 1926, Ahmad Didat tumbuh tanpa ditemani sang ayah. Setahun kemudian, tepatnya 1927, dengan berbekal pendidikan non-formal, Ahmad Didat menyusul ayahnya ke Afrika Selatan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pada saat itu pula, ia terakhir kali tinggal bersama ibunya, karena beberapa bulan kemudian, ibunya meninggalkannya untuk selama-lamanya. Di negeri yang asing itu, Ahmad Didat yang baru berusia 9 tahun mulai menyiapkan dirinya untuk dapat beradaptasi dan bersaing dengan kehidupan baru di wilayah jajahan Inggris tersebut. Karena ketekunannya dalam belajar, Ahmad Didat tidak hanya dapat mengatasi hambatan dalam berbahasa, ia juga menjadi siswa yang unggul di sekolahnya. Ia merupakan seorang yang gemar membaca berbagai macam buku, dan karena kegemarannya tersebut, ia mendapatkan promosi untuk menyelesaikan sekolahnya hingga standar 6. Namun, di awal usia 16 tahun, untuk pertama kalinya, ia terpaksa meninggalkan sekolahnya karena masalah biaya. Karena hal tersebut, ia terpaksa bekerja dalam usaha retail atau eceran untuk membantu ayahnya. Momen terpenting dalam hidupnya terjadi pada tahun 1936. Ketika itu, ia bekerja di salah satu toko seorang muslim di dekat sebuah sekolah menengah Kristen, tepatnya di pantai selatan Natal. Di sana, ia mendapatkan banyak penghinaan dari siswa-siswa misionaris atau penyebar agama Kristen yang berkunjung ke toko tempatnya bekerja. Penghinaan yang tiada hentinya tersebut, justru menjadi pemicu yang membulatkan tekad dalam dirinya untuk mempelajari dan mendalami ajaran agama Kristen dan membandingkannya dengan Islam. Selama proses belajar tersebut, Syekh Ahmad Didat menemukan sebuah buku yang berjudul Izharul Haq yang berarti mengungkapkan kebenaran. Buku tersebut adalah buah karya Syekh Muhammad Rahmatullah Al-Kairanawi, yakni seorang ulama dan penulis keturunan Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Buku tersebut berisi tentang materi debat dan keberhasilan usaha umat Islam yang sangat besar dalam memberikan argumen balasan kepada para misionaris yang melakukan misi penyebaran agama Kristen di India. Dari sinilah, tekad untuk berdebat tumbuh dalam diri Syekh Ahmad Didat. Karena keinginannya yang begitu kuat untuk berdebat dengan para misionaris Kristen, beberapa minggu setelah itu, Syekh Ahmad Didat membeli Injil atau Bible pertamanya dan mulai melakukan debat dan diskusi dengan siswa-siswa misionaris. Ketika siswa misionaris tersebut mundur dalam menghadapi argumen balik Syekh Ahmad Didat, ia secara pribadi mengundang guru teologi mereka dan bahkan pendeta-pendeta di daerah tersebut untuk berdebat. Kemampuannya mematahkan teologi Kristen ini membuatnya terkenal hingga ke dunia internasional. Ia menjadi primadona dalam setiap acara dialog dan perdebatan terkait keislaman dan kekristenan di berbagai negara di Eropa dan Amerika. Keberhasilan ini memacu Syekh Ahmad Didat untuk berdakwah, guna membela Islam dari penyimpangan-penyimpangan yang memperdayakan oleh para misionaris Kristen. Dengan semangatnya untuk menyebarkan agama Islam, Syekh Ahmad Didat berpartisipasi dalam sekumpulan kegiatan lebih dari 3 dekade ke depan. Ia memimpin kelas untuk pelajaran Injil atau Bible dan memberi sejumlah kuliah.
Pada tahun 1957, Syekh Ahmad Didat bersama dua orang temannya, mendirikan Islamic Propagation Center International, atau yang disingkat IPCI, dan ia menjadi presidennya hingga tahun 1996. Syekh Ahmad Didat juga telah menerbitkan lebih dari 20 buku dan menyebarkan berjuta-juta salinan gratis. Selain itu, beliau juga mengirim beribu-ribu materi kuliah ke seluruh dunia, dan mendebat pengabar-pengabar Injil pada debat umum. Berkat usaha dan kerja kerasnya, tidak sedikit orang-orang non-muslim yang mendengar debat beliau, memutuskan untuk masuk Islam. Beliau juga mendirikan sebuah institut bernama As-Salam, yakni organisasi nirlaba yang bertujuan untuk melatih dan mendidik para dai untuk melawan propaganda Kristenisasi. Salah satu perdebatan yang fenomenal adalah pertemuan debatnya dengan Anis Shorrosh, seorang pastor evangelis keturunan Arab Palestina. Perdebatan itu pun diabadikan dalam video rekaman yang dapat dijumpai di YouTube. Keandalan Syekh Ahmad Didat dalam berdebat terkait kristologi di beberapa forum internasional Eropa dan Amerika ini telah menjadi benih pertumbuhan Islam di dua benua itu pada abad 21. Maka pantaslah beliau menyandang gelar kristolog muslim yang disegani dunia barat. Sebagai penghargaan yang pantas untuk prestasi yang bersejarah itu, beliau mendapat penghargaan internasional dari Raja Faisal tahun 1986. Penghargaan bergengsi yang sangat berharga dalam dunia Islam. Di sisa 9 tahun masa hidupnya, Syekh Ahmad Didat menjalani rawat jalan terkait penyakit stroke kronis yang dideritanya di kediamannya, Verulam, Afrika Selatan. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2005, beliau akhirnya meninggal dunia di rumahnya dan dimakamkan di pemakaman Verulam. Itulah sepenggal kisah hidup Syekh Ahmad Didat yang telah banyak berjasa untuk umat Islam. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah dan menjadikannya sebagai amal yang pahalanya terus mengalir kepada beliau serta ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah.